Halo semuanya, kali ini kita akan membahas film bergenre action comedy berjudul Game Night, yang rilis pada tahun 2018. Film diawali dengan adegan di sebuah bar trivia, mempertemukan dua orang yang sedang bermain game di sana, yaitu ada Max dan juga Annie. Karena mereka merasa memiliki kecocokan ketika bermain game, mereka pun akhirnya menjadi dekat. Hingga suatu hari, ketika sedang bermain game, Max pun langsung melamar Annie, dan mereka akhirnya memutuskan untuk menikah. Namun, selang beberapa waktu setelah menikah, Max dan Annie juga belum dikaruniai seorang anak, sehingga mereka pergi menemui seorang dokter bernama Dr. Chin. Max dan Annie adalah tipe orang yang sangat kompetitif, sehingga hal tersebutlah yang menjadi pemicu stres yang berlebihan terhadap Max. Diketahui Max dulunya sering kalah ketika bermain game bersama saudaranya, bernama Brooks. Hal tersebutlah yang membuat Max menjadi tidak percaya diri. Ditambah lagi Brooks akan kembali ke kota dalam beberapa hari lagi. Kehidupan Brooks kini juga lebih sukses, sehingga hal tersebutlah yang membuat Max menjadi stres, hingga menghambat proses kehamilan Annie. Ketika kembali ke rumah, mereka bertemu dengan tetangganya Gary, yang berprofesi sebagai seorang polisi. Malam itu, Max dan Annie berencana untuk bermain game night bersama teman-teman mereka. Namun Max dan Annie tidak pernah mengundang Gary, karena mereka menganggap Gary adalah orang yang tidak menyenangkan. Oleh karena hal itu, Max menyuruh teman-temannya untuk diam-diam masuk ke rumahnya. Orang pertama yang sampai yaitu Madison, dan juga pacarnya yaitu Ryan. Lalu ada Kevin, bersama dengan istrinya Michelle. Malam itu, Max dan Annie sudah menyiapkan permainan tebak kata untuk game night kali ini. Namun tak lama setelah itu, terdengar suara mobil sports yang sangat kencang, yang tak lain dan tak bukan adalah Brooks. Suasana pun tampak canggung ketika Gary tiba-tiba keluar dan akhirnya mengetahui bahwa Max sebenarnya berbohong kepadanya tentang acara game night yang akan diadakan di rumahnya. Permainan tebak kata pun dimulai. Namun di tengah permainan, Brooks tiba-tiba bercerita tentang masa lalu Max yang memalukan hingga membuat semua orang yang ada di sana tertawa. Brooks sangat lihai dalam permainan tebak kata, sehingga ia berhasil mendapatkan poin yang cukup tinggi. Namun tidak dengan Max, yang tiba-tiba menjadi orang yang berbeda, sehingga ia pun akhirnya kalah dan menjadi kesal akibat kehadiran Brooks. Ketika hendak pulang, Brooks pun mengajak Max dan teman-teman lainnya untuk bermain game night minggu depan di rumahnya. Dan Brooks juga berjanji bahwa game night nanti akan menjadi permainan paling beda dengan yang sebelumnya. Seminggu kemudian, ketika Max dan Annie hendak berangkat ke rumah Brooks, Gary tiba-tiba menghampiri mereka. Dan lagi-lagi, mereka berbohong kepada Gary bahwa mereka hanya akan pergi makan malam. Mereka pun akhirnya sampai di kediaman Brooks yang sangat mewah. Terlihat teman-teman lainnya yang ternyata sudah sampai duluan sebelum mereka. Tampak Ryan yang kini membawa pasangan yang berbeda kali ini, yaitu seorang wanita bernama Sarah. Sesuai dengan janji Brooks, permainan game night kali ini akan berbeda. Brooks menjelaskan bahwa ia sudah menyewa aktor bayaran dari sebuah perusahaan. Dan dalam beberapa jam ke depan, salah satu dari mereka akan diculik oleh orang tak dikenal. Dan tugas mereka yaitu menemukan si korban sebelum ia terbunuh. Pemenang dari permainan tersebut akan mendapatkan hadiah yang cukup fantastis, yaitu mobil sports milik Brooks. Tampak sudah dua orang mencurigakan yang sedang berada di depan rumah Brooks. Lalu tak lama setelah itu, datanglah seorang aktor yang menyamar sebagai agen FBI bernama Agent Henderson, menandakan bahwa permainan sudah dimulai. Agent Henderson lalu memberikan beberapa file yang merupakan petunjuk untuk mereka, agar bisa mencari penculiknya nanti. Ketika sedang menjelaskan, tiba-tiba dua orang mencurigakan tadi langsung masuk dan menghajar Agent Henderson hingga pingsan. Brooks pun langsung menghajar dua pria tersebut, yang ternyata adalah penjahat sungguhan, dan hendak menculik Brooks. Karena Max dan lainnya tidak mengetahui hal tersebut, mereka pun hanya menikmati perkelahian tersebut, mengira Brooks memang sedang berakting sebelum diculik. Brooks pun berusaha menjelaskan bahwa ini bukanlah bagian dari permainan. Namun sialnya, Brooks sudah duluan diculik dan dibawa pergi, sebelum ia sempat mengatakan hal tersebut. Mereka pun membagi 3 kelompok dan mulai mencari lokasi Brooks melalui petunjuk yang diberikan Agent Henderson tadi. Max dan Annie yang sudah terlanjur kesal dengan Brooks, memutuskan untuk tidak mengikuti aturan permainan, yaitu dengan melacak ponsel milik Brooks dan langsung pergi menyusulnya. Sama halnya dengan Ryan dan Sarah, yang menghubungi pihak bank dengan alasan kehilangan kartu kreditnya, agar mereka bisa mengetahui perusahaan yang sempat disewa Brooks sebelumnya. Berbeda dengan Kevin dan Michelle, mereka tetap mengikuti petunjuk yang diberikan tadi,
dan akhirnya sebuah USB di staples di meja kerja milik Brooks. Namun isinya yaitu petunjuk lainnya, yang harus mereka pecahkan lagi. Max dan Annie pun akhirnya sampai di lokasi Brooks. Namun ternyata ponselnya sudah dibuang di tempat sampah, sehingga mereka tidak menemukan jejak apapun tentang Brooks. Namun dari kejauhan, mereka melihat salah satu penjahat tadi masuk ke sebuah bar, dan mereka pun langsung menyelinap ikut masuk ke sana. Sesampainya di bar, mereka pun memesan minum di sana. Dan tak lama setelah itu, mereka akhirnya bertemu dengan Brooks yang tampak sedang disekap di bagian belakang bar. Annie ternyata sempat mengambil pistol yang ia kira palsu, milik Brooks yang terjatuh tadi, lalu mengancam semua orang yang di sana untuk tiarap di lantai. Di tempat lain, Sarah dan Ryan akhirnya mendapatkan informasi tentang perusahaan yang disewa Brooks. Dan sesampainya di sana, mereka bertemu dengan seorang resepsionis bernama Grenda. Mereka pun meminta petunjuk terakhir untuk menemukan Brooks. Namun Grenda menolak memberikan petunjuk kepada mereka, sehingga Sarah dan Ryan pun terpaksa menyuap Grenda demi mendapatkan jawaban untuk menemukan Brooks. Kembali ke rumah Brooks, tampak Agent Henderson yang sudah terbangun, dan dua aktor yang seharusnya menculik Brooks baru saja datang. Agent Henderson lalu menelepon Grenda dan mengatakan bahwa Brooks benar-benar diculik oleh orang tak dikenal. Ketika di bar, tampak Max dan Annie yang berhasil menyelamatkan Brooks, namun Brooks langsung berkata bahwa ini bukanlah permainan. Namun Annie tidak percaya dan malah bermain-main dengan pistolnya, hingga pistol tersebut tidak sengaja mengenai Max. Mereka pun akhirnya percaya dan langsung kabur melalui pintu belakang bar tersebut. Ketika di mobil, Brooks lalu menjelaskan bahwa ia bukanlah seorang pebisnis yang sukses, melainkan adalah seorang penyeludup. Brooks sendiri sudah menipu seorang mafia bernama The Bulgarian, yang hendak membeli telur spesial darinya. Namun Brooks malah menjual kepada orang lain bernama Marlon Freeman, yang membayar 2 kali lipat dari harga awal. Karena Brooks tidak ingin membahayakan Max dan juga Annie, ia pun akhirnya memutuskan untuk lompat dari mobil, dan membiarkan dirinya ditangkap kembali oleh anak buah The Bulgarian. Annie lalu menelepon Michelle dan menjelaskan tentang keadaan Brooks. Ia kemudian meminta mereka untuk berkumpul di rumahnya. Sesampainya di rumah, mereka pun membahas cara menyelamatkan Brooks, yaitu dengan mencari telur yang dibeli oleh Marlon Freeman tersebut. Ryan pun berkata bahwa mereka bisa mencari data Marlon melalui komputer polisi. Satu-satunya cara yaitu dengan mendatangi rumah Gary dan mengajaknya untuk bermain game night. Karena mereka mengetahui bahwa Gary selalu ingin bermain dengan Max dan lainnya. Di tengah permainan, Max diam-diam menyelinap ke kamar Gary, dan langsung mencari nama samaran Marlon di komputernya. Setelah mendapatkan data dari Marlon dan juga The Bulgarian, Max pun langsung menyudahi permainan, dan langsung pergi menuju ke rumah Marlon untuk mengambil telur tersebut. Sesampainya di rumah Marlon, tampak sedang ada pesta yang melibatkan perkelahian 2 orang, dan orang-orang kaya di sana bertaruh siapa pemenangnya. Mereka pun berpencar untuk mencari telur tersebut, namun tidak menemukannya dimanapun. Ryan akhirnya melihat telur tersebut disembunyikan di bagian dinding. Karena orang-orang di sana sedang fokus memperhatikan baku hantam, Ryan pun diam-diam menyelinap mengambil telur tersebut. Namun sialnya, aksinya tersebut ketahuan, sehingga mereka pun langsung estafet melemparkan telur itu dari satu tempat ke lainnya. Max dan lainnya pun akhirnya berhasil kabur. Namun di tengah perjalanan, karena Kevin tiba-tiba berhenti secara mendadak, telur tersebut pun langsung terbang ke depan dan pecah. Namun Annie menemukan sebuah list nama, dan juga menemukan Brooks yang ternyata sudah berada di dekat sana, bersama dengan orang-orang di bar tadi. Merasa waktu mereka tak akan lama lagi, Brooks pun akhirnya jujur kepada Max, bahwa dari dulu ia selalu mencuranginya ketika bermain. Dan ketika Max beranjak dewasa, Brooks semakin iri kepadanya, karena ia berhasil masuk ke universitas, dan menikahi wanita impiannya. Karena merasa bersalah, game night hari ini ternyata sudah diatur Brooks, agar pemenangnya adalah Max. Ia bahkan sudah menaruh kunci mobilnya di kantong Max tanpa ia sadari. Tak lama setelah itu, Gary tiba-tiba datang dan langsung terlibat baku tembak dengan 2 orang tersebut. Penjahat tersebut pun berhasil dilumpuhkan, namun Gary juga tiba-tiba tertembak oleh salah satu penjahat di sana. Karena merasa bersalah, Annie pun berusaha menghiburnya, dengan mengatakan bahwa mereka akan mengajaknya bermain game night, jika ia berhasil selamat nanti. Namun ternyata itu hanyalah permainan dari Gary, yang menyabotase permainan Brooks, setelah mengetahui ia akan melaksanakan game night di rumahnya, agar ia bisa ikut bermain dengan mereka. Ketika Annie menanyakan tentang kertas yang mereka temukan, ternyata itu adalah nama-nama di perlindungan saksi, dan Gary tidak mengetahui apapun tentang itu. Tak lama kemudian, Gary benar-benar tertembak kali ini. The Guardian yang asli akhirnya muncul, dan Max pun membuat kesepakatan untuk menukarkan list tersebut dengan keselamatan mereka. Karena Brooks merasa mereka akan tetap membunuhnya, ia pun langsung menelan kertas tersebut. Namun Guardian tidak peduli,
dan langsung menangkap Brooks, serta berencana akan membedah perutnya untuk mengambil kertas tersebut. Max dan Annie pun tak tinggal diam. Mereka mengendarai mobil yang diberikan Brooks, dan langsung menabrak roda depan pesawat yang hendak lepas landas, demi menyelamatkan Brooks. Berkat keberuntungan Max dan Annie, mereka berdua pun berhasil melumpuhkan Guardian, dan juga pengawalnya, dan langsung menyelamatkan Brooks yang terikat di dalam pesawat. 3 bulan setelah itu, mereka kembali berkumpul di rumah Brooks. Dan diketahui Brooks sudah menjual list nama tersebut seharga $3 juta di situs Black Market. Tak sampai di situ, ia juga memperingati orang-orang di list tersebut dan mendapatkan bayaran sebesar $20.000 per orang. Di akhir cerita, tampak Gary dan juga Dr. Chin yang ikut di permainan kali ini. Tak lama setelah itu, Annie pun mengabari kehamilannya, yang membuat orang-orang di sana juga ikut senang. Lalu tampak ada 2 orang di luar yang hendak bersiap-siap untuk masuk ke dalam rumah. Dan begitulah akhir cerita dari film Game Night. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.